Hai semua, hari ini aku mau bikin keripik brownies. Cocok banget buat ide jualan ataupun buat cemilan di rumah. Untuk suguhan tamu apalagi boleh banget. Ini buatnya gampang, nggak perlu pakai mixer, tinggal diaduk-aduk aja. Jadi apa aja bahan dan gimana cara buatnya, langsung aja. Oh ya, jangan lupa untuk takaran resep lengkapnya, kalian bisa klik di bawah judul, sudah aku tulis lengkap, jadi tinggal di screenshot aja ya. Bahan pertama, di sini aku sudah siapkan coklat batang. Ini sebaiknya dipotong-potong kecil ya, karena ini bakal dilelehkan biar memudahkan proses melelehkan coklatnya. Kemudian aku tambahkan dengan margarin. Selanjutnya, di dalam panci masak, ini berisi air panas yang baru banget mendidih. Langsung aku masukkan coklat dan margarinnya, ini bakal aku tim ya. Ini aku tim sampai semuanya benar-benar meleleh. Nah, kira-kira kalau sudah meleleh hasilnya seperti ini. Kalau sudah, ini boleh disisihkan dulu ya. Lanjut, kemudian aku sudah siapkan baskom, pecahkan 1 butir telur. Masukkan gula halus. Ini aku pakai gula pasir yang dihaluskan ya. Kebetulan ada stok, jadi memang kelihatannya agak menggumpal. Karena biasanya memang kalau gula pasir dihaluskan, kalau disimpan, dia teksturnya seperti itu. Kalau sudah, kemudian ini tinggal diaduk aja sampai gula dan telurnya benar-benar tercampur rata dan gulanya juga benar-benar larut. Kalau mau pakai gula pasir biasa juga boleh, cuman yang ngaduknya lumayan lama. Jadi biar lebih praktis dan ngaduknya juga nggak terlalu lama, mending pakai gula halus aja ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, lanjut aku tambahkan untuk tepung-tepungannya. Di sini aku tambahkan coklat bubuk. Oh ya, untuk tepung-tepungannya di sini aku saring ya, biar nggak ada gumpalan. Jadi tekstur tepungnya juga lebih halus. Nanti waktu ngaduknya jadi lebih enak, lebih mudah. Dan tepung terigunya juga masuk. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang. Kalau mau pakai protein rendah juga boleh banget. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk coklat bubuk biasanya memang suka ada gerindilan seperti itu. Kalau sudah, tinggal diaduk aja sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, lanjut aku bakal tambahkan dengan coklat dan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Ini kemudian tinggal aku tuang semuanya. Kalau sudah, tinggal diaduk aja sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya sudah siap, lanjut aku sudah siapkan loyang yang atasnya sudah diberi kertas roti seperti ini. Untuk kertas rotinya ini nggak pakai olesan apapun ya. Nah, tinggal dituang aja, lalu diratakan sampai ketebalan yang kalian mau. Ini tinggal ditipiskan dengan spatula seperti ini. Pokoknya ini tergantung dari keterampilan kalian. Tapi aku saranin jangan yang terlalu tipis banget karena rawan hancur. Jadi yang sedang aja ya, nggak terlalu tipis banget, tebal banget juga nggak. Dan ini sudah selesai aku tipiskan, sekarang tinggal dikasih toppingan aja. Untuk toppingan sesuai selera ya, di sini aku bakal kasih kacang cincang. Kalau kalian mau kasih almond ataupun keju juga boleh. Dan lanjut, ini tinggal di oven aja. Bakal aku oven suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 20-30 menit. Biar hasilnya nggak terlalu kering, ini aku oven pertama 20 menit dulu. Untuk adonan yang masih, boleh banget ditipiskan dulu, biar nanti kalau adonan yang pertama sudah matang, ini langsung dimasukkan ke dalam oven. Ini kalau didiamkan lama-lama juga nggak masalah ya, nggak kayak kue bolu. Dan setelah 20 menit, untuk adonan yang pertama dipanggang tadi, ini dikeluarkan karena bakal langsung aku potong-potong. Kemudian untuk adonan yang tadi belum di oven, tinggal langsung dimasukkan aja. Ini juga sama, aku oven suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit dulu. Nah, ini untuk adonan yang pertama tadi di oven, langsung cepat-cepat aku potong, karena biasanya kalau sudah dalam keadaan dingin, dia teksturnya lebih keras, takutnya nanti kalau dipotong malah jadi hancur. Ini aku potong-potong kotak ya, atau kalian bisa potong sesuai selera. Dan setelah aku potong-potong, nanti ini bakal aku oven lagi, biar memastikan keripik browniesnya benar-benar kering. Karena nanti kalau di oven terlalu kering, waktu potong seperti ini takut rawan hancur, jadi makanya di ovennya 2 kali aja. Oh ya, kalau kalian potong, pastikan browniesnya benar-benar terpotong dengan baik. Dan jangan langsung dicopot dari kertas rotinya, karena ini bakal aku panggang lagi selama 10 menit. Adonan kedua yang di oven tadi, ini sudah matang, tinggal dipotong-potong. Dan kalau ini sudah keluar,
Yang tadi sudah dipotong-potong, masukkan lagi ke dalam oven. Jadi ovennya sekitar 5-10 menit tergantung ketebalan dari keripik brownies yang kalian buat. Tapi kalau aku ovennya sekitar 10 menit aja. Yang sudah dipotong-potong tadi, ini sudah keluar dari oven. Lanjut, gantian sekarang ini yang dimasukkan ke dalam oven yang baru dipotong. Nah ini banyak yang hilang karena baru matang, langsung dicomot sama bocil. Karena ini memang rasanya enak banget. Aku pernah beli keripik brownies yang cukup terkenal. Dan menurut aku ini jauh lebih enak. Oh ya, buat ngelepasnya ini aku saranin kalian pakai pisau seperti ini ya. Dikerok sampai bagian bawah. Sebenarnya kalau udah benar-benar dingin, nanti dia teksturnya kan lebih keras, lebih garing. Jadi dia gampang buat dicopotnya. Tapi kalau baru keluar dari oven, dia teksturnya memang masih agak empuk. Jadi memang bagian bawahnya ini agak nempel waktu dilepas. Sebaiknya tunggu benar-benar dingin, baru dilepas dari kertas rotinya ini. Nunggu tekstur dari keripik browniesnya benar-benar kering, baru dicopot ya. Dan ini dia hasil keripik browniesnya setelah benar-benar kering. Ini udah crispy banget, udah renyah. Tapi ini cuma sebagian ya, karena sebagian lagi udah habis. Kalau dihitung perkiraan kira-kira hampir 50 pieces potongan dari satu resep ini. Untuk kertas rotinya tadi, kalau kalian buat dalam jumlah banyak, itu bisa dipakai beberapa kali. Jadi kalau kalian mau buat jualan, tentu untuk kertas rotinya itu lebih hemat ya pengeluarannya. Dan kalau kalian punya oven yang lebih besar, kalian bisa bikin keripik brownies ini lebih singkat lagi waktunya. Kalian juga bisa pakai oven tangkring. Lain waktu juga mungkin aku bakal bikin keripik brownies pakai oven tangkring, karena oven tangkring yang aku punya lumayan besar daripada yang oven listrik. Jadi kalau mau bikin dalam jumlah banyak itu lebih praktis, hemat waktu. Nah ini keripik browniesnya ya, bisa dilihat untuk ketebalannya ini nggak terlalu tebal, tipis banget juga nggak, karena kalau terlalu tipis takutnya nanti malah gampang hancur. Jadi untuk ketebalannya ya kira-kira seperti ini. Dan untuk rasanya ini enak banget, coklat, manisnya juga pas. Ini aja udah habis setengah sebelum aku videoin. Ini kalau buat dijual bakal laku banget, karena emang rasanya enak banget. Buatnya gampang, bahannya mudah, jadi jangan lupa buat dicoba.